Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkenalan Visual Basic 1. Ya, adapun aplikasi pemrograman yang akan kita gunakan adalah Microsoft Visual Basic. Ya, apa itu Microsoft Visual Basic? Microsoft Visual Basic adalah sebuah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Microsoft Windows System dengan menggunakan IDE atau Integrated Development Environment. Jadi pemrogramannya secara visual. Visual Basic sendiri diawali atau didasarkan oleh bahasa Basic yang diciptakan di Amerika Serikat pada tahun sekitar 1960-an, diciptakan oleh Profesor John Kemeny dan Thomas E. Kurtz. Jadi bahasa Basic ini diciptakan oleh dua orang penemu ini. Microsoft Visual Basic dengan IDE-nya dapat membuat kita mempermudah dalam membangun aplikasi. Kenapa mempermudah? Karena tampilannya visual, tidak coding total. Jadi gitu. Jadi lebih mudah dipelajari dan lebih mudah diterapkan pada pemrograman yang sekarang. Jadi apa aja contoh program yang bisa dibuat dengan Microsoft Visual Basic? Salah satunya itu sistem informasi koperasi. Bisa juga membuat sistem informasi untuk nilai siswa atau mahasiswa. Bisa juga membuat sistem informasi untuk siswa kasir. Jadi transaksi kasir itu bisa kita buat dengan aplikasi ini. Bisa juga kita membuat sebuah sistem informasi untuk penggajian. Jadi penggajian pegawai atau karyawan bisa kita buat, mulai dari absensi sampai perhitungan gajinya, golongannya, kayak gitu bisa dibuat. Terus kita juga bisa membuat sistem informasi stok barang. Jadi untuk mengetahui stok barang lebih mudah tuh, karena datanya lebih tercatat. Juga bisa membuat sistem informasi untuk resepsionis hotel. Jadi untuk data tamu, data kamar atau sebagainya dapat kita buat, dapat kita olah dengan sistem informasi yang dibuat oleh aplikasi Visual Basic ini. Jadi apalagi lebih banyak lagi itu dapat kita kembangkan nantinya. Jadi pada pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas tentang perkenalan aja. Jadi untuk perkenalan pertama di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuka aplikasinya dan membuat sebuah proyek baru dengan contoh proyek aplikasi kalkulator. Ya, pertama Windowsnya bikin aja Visual. Ini dia Microsoft Visual Studio 2008. Aplikasi yang kita gunakan Microsoft Visual Studio 2008. Jadi sekarang Microsoft Visual Studio itu udah sampai ada yang versi 2016, 2019 juga udah ada. Jadi lebih powerful lagi. Jadi untuk pelajaran ini kita menggunakan yang 2008 aja. Bahasanya kurang lebih masih sama, cuman ada beberapa tampilan pengembangan yang berbeda. Ya, untuk tampilan awalnya nanti seperti ini. Jadi pertama kita harus meng-create sebuah project dulu. Ini membuat project baru. Di create project, klik di sini. Nanti akan tampil tampilan awal seperti ini. Ini tampilan standarnya. Ini nama projectnya. Jadi di sini saya buat app atau aplikasi underscore kalkulator. Jadi di location itu adalah lokasi penyimpanan. Di sini saya pilih bahan VB1, saya pilih foldernya bahan
select folder. Di sini solution name otomatis mengikuti nama dari nama aplikasinya yang udah kita buat tadi. Jadi perlu ditekankan di sini jangan dibiasakan menulis nama project menggunakan spasi. Jadi menggunakan garis penghubung atau sebagainya dan spasi dibiasakan. Oke, untuk Visual Studio Insert Templates Windows Form Application aja yang standar. Oke. Ya, untuk tampilan awalnya seperti ini. Ini tampilan awalnya. Jadi ini saya besarkan. Jadi untuk komponen-komponen yang ada di sini kita dapat mengambilnya melalui toolbox yang ada di samping sini. Di sini toolbox. Untuk membuat contoh aplikasi kalkulator, di sini saya akan coba membuat dengan mengambil beberapa textbox. Textbox 1, textbox 2, textbox 3. Ya. Selanjutnya saya ambil label. Label 1 saya copy pastekan. 2, 3. Ya. Label ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat display teks yang kita ingin tulis. Misalnya nih nilai 1. Di sini nilai 2. Di sini hasil. Oke. Adapun textbox adalah tempat untuk kita mengisikan inputan. Jadi kalau kita mau mengisikan inputan itu tempatnya di textbox ini. Jadi nanti nilai 1 ini kita taruh di sini, nilai 2 kita taruh di sini, hasilnya di sini. Oke. Jadi untuk setiap kita membuat komponen textbox, kita harus memberi penamaan. Jadi kalau teks untuk display tampilan ke layar, kalau untuk name, untuk penamaan itu name, dia gunanya untuk kita mengcoding. Jadi sini kita buat txt nilai 1. Di name ini nggak boleh ada spasi, diusahakan, dibiasakan. Di textbox yang kedua name-nya juga dirubah. Jadi txt underscore nilai 2. Enter. Di textbox yang ketiga name-nya dirubah. Txt underscore nilai txt hasil. Oke. Ya, label untuk menampilkan tampilan teks. Untuk textbox gunanya untuk menampung isian kita, menampung inputan. Selanjutnya untuk aksi kita pakai button itu tombol ya, jadi aksinya nanti mau kita kali, bagi, tambah, kurang itu dengan button. Jadi di sini name-nya saya buat btn, karena ini mau saya buat tambah jadi btn tambah. Teksnya tambah. Oke, tambah. Jadi saya mau buat button untuk kurang. Sini teksnya kurang, name-nya btn underscore kurang. Jadi dibiasakan harus mengetahui perbedaan name dan teks.
name itu penamaan, teks itu untuk tampilan displaynya. Itu dia. Oke, dua coding ini. Selanjutnya ini tampilan visualnya. Jadi di sini kalau kita mau membuat aksinya itu di code editor. Jadi cara masuk ke code editornya ada beberapa cara. Cara yang pertama pilih view code. Ini dia. Cara yang kedua klik kanan di sini pilih view code. Cara yang ketiga di button ini atau dimanapun di button yang kita inginkan langsung klik 2 kali. Ya. Perbedaannya kalau misalnya kita klik view code dari sini atau dari klik kanan view code, ya itu tampilannya umum sifatnya. Tapi kalau kita ingin view code-nya ke tempat yang khusus atau ke objek yang khusus, kita klik 2 kali. Misalnya kita mau membuat coding nih untuk button tambah, kita klik 2 kali di sini, langsung masuk perintah untuk button tambah. Di sini jadi private sub button tambah namanya tadi yang kita buat underscore klik. Jadi di sini aksi jika button tambah tadi diklik. Dim nilai 1 S double, dim nilai 2 S double, dim hasil S double. Jadi kita mendefinisikan dulu tipenya. Selanjutnya kita masukkan nilainya. Caranya kita masukkan nilai textboxnya ke dalam definisi ini. Caranya gimana? Hasil sama dengan txt hasil titik teks. Jadi akan masuk tuh txt hasil titik teks ke dalam hasil ini. Sama dengan nilai txt nilai 1 titik teks, nilai 2 sama dengan txt nilai 2 titik teks, hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Oke. Txt hasil titik teks sama dengan nilai sama dengan hasil. Oke. Jadi dari coding di sini kita definisikan dulu, kita buat dulu variabel dengan tipenya, jenisnya. Selanjutnya kita masukkan variabel nilai dari text box ke dalam variabel txt nilai 1 masuk ke dalam nilai 1, txt nilai 2 masuk ke dalam nilai 2. Dan di sini hasil adalah nilai 1 ditambah nilai 2, berarti nilai 1 di sini yang udah masuk kemari, nilai 1 nilai 2 kemari, yang udah masuk kemari itu yang akan ditambahkan. Selanjutnya txt hasil.txt akan menampung nilai dari hasil. Oke, jika udah di save, Ctrl S atau pilih save all, jalankan aplikasinya. Saya nilai 15, nilai 27, hasilnya 12. Misalnya nilai 1 80, nilai 2 12, hasilnya 92. Ya, seperti itu.
Jadi itu aja pembahasan kita. Untuk kurang sama tinggal diganti aja operatornya, sama kodenya tinggal diganti aja operatornya. Ini tugas kalian untuk membuat coding nilai kurang, sama tinggal diganti aja operator, bukan tugas sih, untuk uji coba aja. Oke, itu aja pertemuan kita yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.